Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Firdaus dari kelas 7B Manajemen Reg A, NPM 1911000091. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi, yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi harus dapat mengetahui beberapa hal, antara lain bagaimana menempatkan diri kita sebagai komunikator, keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekadar apa yang kita tulis atau yang kita katakan, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Tidak hanya sekadar mendengar kalimat yang disampaikan, tetapi juga membaca dan menilai sikap kita. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan media. Media adalah suatu alat bantu di dalam menyampaikan pesan kepada komunikasi atau audiens. Berhasil tidaknya pesan yang akan disampaikan oleh komunikator, penggunaan media mempunyai peran amat besar. Yang ketiga, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Untuk itu, suatu pesan atau informasi yang disampaikan hendaknya memenuhi 7 syarat atau dikenal juga dengan 7C, yaitu A. Komplementes, lengkap. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, pertimbangan. Yang keempat, konkret. Yang kelima, kejelasan. Yang keenam, kesopanan. Dan yang ketujuh, ketelitian. Yang kedua pilar yaitu penggunaan pikiran, good thinking. Dalam komunikasi sejak awal kita harus sudah berpikir, think before communicate, berpikir sebelum berkomunikasi. Sebagai komunikator kita harus mengontrol proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Sebagai mengontrol feeling, kemudian diciptakan logic and science, lalu creative thinking, logika dan ilmu pengetahuan, lalu berpikir kreatif. Yang ketiga pilar 7 komunikasi bisnis yaitu memahami bahasa. Dalam berkomunikasi tentunya kita menggunakan bahasa dalam menyampaikannya. Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Yang keempat, kejelasan pesan. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat yang pendek, singkat, dan gamblang, karena dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikan dan komunikator. Yang kelima, ada daya persuasi. Kebutuhan dasar dan komunikasi bisnis seringkali kita menyebutnya dengan salesmanship karena mempunyai kemampuan membujuk. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens atau pembaca dan pendengar merasa mempunyai pilihan yang membuatnya mereka setuju. Yang keenam, ada kelengkapan pesan. Sampaikan pesannya secara utuh dan lengkap karena berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Kelengkapan diperlukan agar komunikasi dan clear efektif. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer, data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau essential information sebab akan merusak seluruh communication network. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, keinginan baik atau goodwill. Dalam strategi pemasaran, social market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperlihatkan. Dalam pengertian yang kita hadapi, bukan hanya sekedar manusia namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai-nilai, norma, prasangka, dan sebagainya. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.